Sebuah daerah yang luas di bagian tenggara landas kontinen Asia, telah terbuka dalam periode glasial terakhir yang secara geologis disebut sebagai Sundalandia. Periode glasial terakhir, atau dikenal sebagai zaman es adalah periode glasial terbaru dalam zaman es tersebut yang terjadi selama tahun-tahun terakhir masa geologi Pleistosen, dari sekitar 110.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Sundalandia meliputi semenanjung Malaya di daratan Asia, serta pulau-pulau besar Kalimantan, Jawa dan Sumatera, serta pulau-pulau sekitarnya. Sundalandia terdapat di daerah tropis, dikelilingi oleh lautan, dan berada di wilayah volkanik cincin api. Berkat curah hujannya yang tinggi, endapan volkanik di wilayah ini berkembang menjadi daerah hutan, kebun dan pertanian yang paling subur, serta menjadi habitat fauna yang paling beragam di bumi. Berikut ini adalah hipotesis utama tentang migrasi manusia, yaitu hipotesis South of Africa, terutama rute selatan atau pesisir, untuk mencapai Sundalandia. Hipotesis ini sangat bergantung pada studi genetik, dikombinasikan dengan data fosil, arkeologi dan iklim seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dalam hipotesis ini, spesies manusia modern berasal dari Afrika Timur pada 195.000 sampai 160.000 tahun lalu. Penyebaran melalui rute selatan menunjukkan bahwa manusia, yang masih mengandalkan berburu dan bergantung sumber makanan di pesisir, meninggalkan Afrika antara 130.000 dan 70.000 tahun lalu, dan melakukan perjalanan di sepanjang pantai Arab, India dan Sundalandia, dan kemudian tiba di Australia sekitar 40.000 sampai 50.000 tahun lalu. Di sini ditampilkan bahwa manusia telah sampai di Sundalandia 80.000 sampai 50.000 tahun lalu. Manusia Gua Kalau berumur 67.000 tahun. Gua Tebon 47.000 tahun. Gua Nia 40.000 tahun. Gua Maros 40.000 tahun. Gebet 33.000 tahun. Gua Punung 80.000 tahun. Gunung Padang 25.000 tahun. Gua Lidah Air 63.000 tahun. Kota Tampan 31.000 tahun. Dan Hua Bin 38.000 tahun. Di sini terlihat juga Gunung Kuno Toba, di mana letusan dahsyatnya 74.000 tahun lalu berdampak besar pada biosfer. Letusan ini juga dikaitkan dengan penurunan tajam populasi manusia, karena dampak letusannya pada iklim global. Keberadaannya juga ditunjukkan oleh distribusi lukisan batu di Asia Tenggara. Sebagian besar lukisan ini diperkirakan berumur lebih dari 10.000 tahun. Hanya satu tempat yang sudah diuji umurnya yaitu di Sulawesi Selatan, sekitar 40.000 tahun. Beberapa lukisan itu menggambarkan perahu, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki teknologi sejak zaman purba. Yang di Maros sudah dilakukan uji karbon yang berumur sekitar 40.000 tahun. Setelah sampai di Sundalandia, mereka kemudian terdistribusi lagi. Salah satu model distribusinya adalah yang disebut dengan model Out of Sundaland. Model ini berpendapat bahwa asal mula penutur bahasa Austronesia adalah di Kepulauan Asia Tenggara, berdasarkan studi mitokondria yang menunjukkan keragaman genetik yang tinggi. Kondisi iklim dan sumber daya alam yang ideal untuk hidup ditemukan di Sundalandia. Setelah bermigrasi dari padang sabana yang gersang di Afrika, manusia pertama kali menemukan tempat di mana makanan berlimpah. Dan di sanalah mereka meninggalkan budaya berburu dan menciptakan peralatan, pertanian, peternakan dan perdagangan yang membuat mereka berperadaban. Ada hal mencolok yang dapat diamati dalam model ini, yaitu penyebaran populasi ke bagian lain dunia pada sekitar 11.000 tahun lalu. Ada suatu kejadian yang tidak biasa terjadi di sini. Kejadian tersebut terdeteksi dari data pengamatan. Indikasi yang sangat jelas adalah dari lapisan es Greenland, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Perubahan suhu dunia membuat es di kutub utara mencair dan permukaan laut terus naik. Retakan-retakan di kerak bumi, saat berat es bergeser ke laut bisa memicu kejadian bencana yang sangat besar. Periode Drias Muda adalah salah satu contoh perubahan mendadak yang paling dikenal. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik ini, ada perubahan suhu yang sangat mendadak. Yang paling mencolok adalah pada akhir periode Drias Muda. Waktu berakhirnya periode Drias Muda adalah bertepatan dengan awal periode Holosen, yang berlanjut sampai sekarang. Dalam arkeologi, akhir Drias Muda juga merupakan akhir dari zaman Paleolitikum dan awal zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum meliputi pertumbuhan spesies manusia di seluruh dunia, termasuk sejarah yang tertulis, perkembangan peradaban besar, dan transisi signifikan secara keseluruhan menuju kehidupan modern saat ini. Plato menggambarkan Atlantis, dikatakan sebagai sebuah kisah nyata, adalah sebuah kerajaan yang kuat dan maju yang hancur dalam sehari semalam, sekitar 9.600 sebelum Masehi atau 11.600 tahun lalu, dan kemudian tenggelam ke dalam laut. Plato menyebutkan bahwa Pulau Atlantis telah dilanda gempa dan banjir, dan kemudian tenggelam ke dalam laut. Dalam beberapa penjelasan lainnya, tersirat bahwa banjir tersebut datangnya dari laut, sehingga kemungkinan adalah sebuah tsunami. Plato tidak mengenal tsunami sehingga menyamakannya dengan banjir. Gempa dan tsunami sangat sering berkolerasi. Kisah Atlantis berasal dari dialog Socrates, Timaios, dan Critias yang ditulis oleh Plato pada sekitar 360 tahun sebelum Masehi. Ada 4 orang dalam suatu pertemuan yang telah bertemu hari sebelumnya, di mana Socrates ingin Timaios, Hermokrates dan Critias untuk menceritakan tentang sebuah negara yang ideal.
Diawali oleh Kritias, yang bercerita tentang pertemuan kakek moyangnya dengan Solon, salah satu dari 7 orang bijak, seorang penyair Athena dan penata hukum yang terkenal. Solon pernah ke Mesir, di mana para pendeta bercerita tentang kisah Atlantis, yang tertulis pada sebuah tugu di dalam kuil mereka. Solon, ketika sedang menulis puisinya, menanyakan arti dan pengetahuan nama-nama tersebut yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Mesir, saat menyalinnya lagi menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Dengan demikian, nama-nama dalam cerita Solon ini telah dipinjam dari mitos Yunani, agar orang-orang Athena dapat memahami. Plato menegaskan bahwa Atlantis terletak pada titik yang jauh di Samudra Atlantik. Apa yang kita sebut sekarang dengan nama Samudra Atlantik tidak sama dengan yang dahulu. Herodotos, Aristoteles, Plato, Strabon dan beberapa penulis kuno lainnya dengan sangat spesifik menyebutkan bahwa Samudra Atlantik adalah keseluruhan samudra yang mengelilingi bumi dan saling menyambung. Yang sekarang kita sengaja membaginya menjadi Samudra Pasifik, Hindia dan Atlantik. Ungkapan pada titik yang jauh di Samudra Atlantik menyiratkan bahwa Atlantis berada jauh di samudra yang kita kenal sekarang dengan Samudra Hindia bagian timur atau Samudra Pasifik. Permukaan laut pada masa Atlantis, sekitar 11.600 tahun yang lalu, adalah kurang lebih 60 meter di bawah permukaan laut sekarang. Ungkapan Plato bahwa Atlantis adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain, dan dari sana dapat mencapai ke benua di seberangnya yang meliputi samudra yang sebenarnya, dengan tepat menunjuk ke Sundalandia. Bepergian dari sana, seseorang dapat mencapai beberapa pulau seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Mindanao, dan Luzon, dan dapat mencapai benua di seberangnya, yaitu benua Sahul yang besar, gabungan Australia, Papua dan daratan yang menghubungkannya. Daratan Atlantis lebih besar dari Lydia dan Asia Kecil, juga dengan tepat menegaskan ukurannya. Ungkapan bahwa wilayah yang di sisi samudra dikatakan menjulang dan terjal, lebih lanjut menegaskan bahwa Sundalandia adalah lokasi Atlantis. Ungkapan di dalam selat dan di laut yang dikelilingi oleh benua tanpa batas, menegaskan lokasi ibu kotanya. Dikatakan bahwa Atlantis memiliki matahari di atas, manfaat dari curah hujan tahunan, kelimpahan air, iklim hangat yang sangat baik dan musim panas dan musim dingin. Hal ini sangat mencirikan iklim tropis. Musim panas dan dingin mengacu pada musim kemarau dan hujan, di mana kata-kata tersebut tidak terdapat di Yunani kuno. Atlantis memiliki tanah yang subur, kayu yang berlimpah, budidaya pertanian sejati, alam yang mulia, tanah yang terbaik di dunia, hewan yang berlimpah, kelapa, hasil bumi rempah-rempah, dan 2 kali panen setiap tahun. Ini adalah ciri alam yang sebenarnya di wilayah Sundalandia. Kelimpahan makanan dan kayu yang dibutuhkan untuk mempertahankan lebih dari 20 juta penduduk, untuk membentuk lebih dari 1 juta tentara, dan untuk membangun lebih dari 200 kapal, yang tidak mungkin di bagian lain dunia dalam masa tersebut. Hal penting lainnya, Atlantis adalah sebuah peradaban maritim dan sungai. Ini juga merupakan ciri sejati wilayah tersebut. Atlantis memiliki kelimpahan mineral, emas, perak, tembaga, timah, dan orichalcum. Ini juga ciri sejati alam di wilayah tersebut. Apakah itu orichalcum? Orichalcum tidak dikenal oleh orang Yunani, lebih berharga pada masa itu dari apapun kecuali emas, dan gemerlap dengan cahaya merah atau seperti api. Penulis mengidentifikasi orichalcum sebagai zirkon, karena memiliki ciri yang sama dengan deskripsinya. Produk zirkon adalah benar-benar berharga kedua setelah emas, memiliki kualitas batu permata dan dikenal sebagai berlian tiruan. Zirkon dapat diproses untuk menghasilkan warna-warna yang berbeda, yang merah dikenal dengan nama hyacin. Setelah dipoles, sifatnya berkilau seperti berlian yang tidak dimiliki oleh logam. Oleh karena itu Plato menggambarkannya dengan kata-kata, gemerlap dan bercahaya, secara khusus. Tidak ada logam yang kenal bercahaya dan gemerlap dengan warna merah atau seperti api, sehingga orichalcum bukanlah sebuah logam. Ungkapan bahwa itu digali dari bumi di banyak bagian daratan adalah benar, karena terdapat berlimpah di wilayah Kalimantan. Plato menjelaskan bahwa terdapat sebuah dataran yang rata, halus dan tidak bergelombang, turun menuju laut, dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah, menghadap ke arah selatan dan terlindung dari utara, dan terdapat desa-desa dan rakyat yang makmur, sungai, danau dan padang rumput. Ada sebuah dataran di dekat ibu kota Atlantis yang sesuai dengan ciri wilayah di Kalimantan sebelah selatan, di mana sebagian kini terendam di bawah Laut Jawa. Datarannya memiliki kemiringan yang sebagian besar kurang dari 1%, menurun ke selatan menuju Laut Jawa, dan tidak ada gundukan yang terlihat pada seluruh dataran. Menghadap ke sebelah selatan, dan terlindung oleh pegunungan Muerswaner dan Meratus di sebelah utara. Sebagian besar tertutup oleh hutan primer, dihuni oleh bermacam-macam satwa dan sebagai kediaman puluhan suku asli Dayak. Memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun. Banyak sungai besar dan anak-anak sungainya, sehingga sangat subur dan kaya sumber daya makanan dan kebutuhan sehari-hari. Plato menjelaskan bahwa dataran itu berbentuk persegi dan lonjong, panjangnya 3.000 stadium atau sekitar 555 km dan lebarnya 2.000 stadium atau sekitar 370 km. Bentuk dataran di wilayah Kalimantan bagian selatan dan Laut Jawa yang berdekatan adalah persegi panjang di sebelah selatan dan lonjong di sebelah utara, hampir persis panjangnya 555 km dan lebarnya 370 km. Mengenai saluran air di dataran tersebut, Plato menjelaskan bahwa saluran keliling dalamnya 100 kaki atau sekitar 30 meter, lebarnya 1 stadium atau sekitar 185 meter, panjangnya 10.000 stadium atau sekitar 1.850 km, melingkari seluruh dataran, mendapatkan aliran dari pegunungan, berliku di sekitar dataran, bertemu di kota dan bermuara ke laut.
Saluran pedalaman adalah lurus, lebarnya 100 kaki atau sekitar 30 meter, intervalnya 100 stadium atau sekitar 18,5 km, bermuara ke dalam saluran keliling, dan sebagai sarana untuk mengangkut kayu dan hasil bumi menggunakan kapal. Ada saluran-saluran air di dataran yang sesuai dengan ciri wilayah tersebut. Banjir dan sedimentasi sungai di dataran yang sangat datar selama 11.600 tahun terakhir telah mengubah rezimnya. Pertukaran aliran dan order di antara mereka mungkin juga telah terjadi. Namun, secara umum kelurusan dan orientasi sungainya masih dapat dilihat sampai saat ini, yaitu sejajar satu sama lain dan ke arah utara-selatan. Sungai Barito, Kapuas Murung, Kahayan dan Sebangau yang ada di wilayah itu diidentifikasi sebagai saluran-saluran tersebut. Mereka berasal dari pegunungan Mular Swaner dan Meratus. Sungai-sungai ini lebarnya rata-rata sekitar 600 hingga 800 meter dan dalamnya 8 meter. Dengan menghitung kapasitas aliran, yaitu luas kali kecepatan, dan dengan asumsi kecepatan aliran yang sama karena kemiringan energi gravitasi yang sama, luas perampang aliran, yaitu lebar kali kedalaman, seperti yang dijelaskan oleh Plato adalah sekitar 185 kali 30 sama dengan 5.550 meter persegi. Sementara luas alirannya saat ini adalah luar biasa hampir tepat, 700 rata-rata kali 8 sama dengan 5.600 meter persegi. Jarak rata-rata sungai-sungai ini adalah sekitar 20 km, dapat dianggap mendekati dengan yang dikatakan oleh Plato yaitu sekitar 18,5 km. Mempertimbangkan kelikuan sungai yang mengelilingi dataran, panjangnya hampir persis sama, yaitu 1.850 km. Sebagian besar sungai-sungai di Kalimantan bagian selatan dapat dilayani. Semua sungai dan anak sungainya adalah merupakan jaringan sistem transportasi, menjadi sarana vital bagi masyarakat dan telah menjadi urat nadi ekonomi, karena sebagian besar kegiatan ekonomi mereka dilakukan melalui dan di sungai sejak zaman kuno. Berbagai jenis hasil hutan, pertambangan dan pertanian diangkut ke tempat pengumpulan atau pelabuhan melalui jaringan sungai. Plato menyebutkan bahwa terdapat terusan yang digali dari satu saluran pedalaman ke yang lainnya, dan saluran irigasi menyadap dari saluran yang lain untuk mengairi lahan di musim panas, atau musim kemarau, tapi dari hujan di musim dingin, atau musim hujan, menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. Dengan mengamati peta, kita dapat melihat berbagai terusan yang ada di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya dibangun atau direhabilitasi akhir-akhir ini. Terusan ini dikenal secara lokal dengan Anjir, yaitu saluran yang menghubungkan dua sungai sebagai bagian dari jaringan transportasi. Praktek saat ini sistem irigasi rawa pasang surut di Kalimantan bagian selatan secara tradisional dikenal dengan sistem Anjir, di mana saluran primernya disebut Anjir atau antasan, yang dibuat dengan menghubungkan dua sungai pasang surut juga digunakan sebagai keperluan navigasi. Saluran di dalam lahan dibuat untuk mengairi dan menguras sawah dari dan ke dalam Anjir, yaitu saluran sekunder yang disebut Handil atau Tata, dan saluran tersier yang disebut Saka. Sewaktu air surut, saluran-saluran ini membuang air beracun, dan pada saat pasang, air tawar dialirkan ke dalam saluran dan disampaikan ke sawah. Sistem ini menghasilkan 2 kali panen padi dalam setahun. Semua fakta ini benar-benar konsisten dengan ungkapan Plato. Plato menyebutkan bahwa terdapat buah-buahan yang mengandung kulit keras, air yang dapat diminum, daging dan minyak di Atlantis. Buah-buahan ini tidak lain adalah kelapa. Kelapa memiliki sejarah panjang dan dihormati di kalangan budaya di daerah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Pasifik. Analisis DNA menunjukkan bahwa kelapa pertama kali dibudidayakan di Kepulauan Asia Tenggara, yang berarti Filipina, Malaysia dan Indonesia, dan mungkin di daratan benua juga. Kelapa diperkenalkan ke Samudra Hindia beberapa ribu tahun yang lalu, oleh orang-orang Austronesia kuno, yang membangun jalur perdagangan menghubungkan Asia Tenggara, dengan Madagaskar dan pesisir timur Afrika. Genetika kelapa juga memperlihatkan catatan jalur perdagangan prasejarah dan kolonisasi Amerika. Plato menyebutkan bahwa terdapat hasil bumi yang dibusukkan dengan menjaganya, yang kita konsumsi setelah makan malam, di Atlantis. Ini bisa jadi adalah makanan tradisional terfermentasi, yang dimakan sebagai makanan penutup secara lokal dikenal sebagai tape atau tapai. Tape atau tapai adalah asli dan populer di seluruh Asia Tenggara. Berupa pasta alkohol yang manis atau asam, dan dapat digunakan secara langsung sebagai makanan, atau dalam pembuatan kue tradisional. Tapai dapat dibuat dari berbagai sumber karbohidrat, tapi biasanya dari singkong, beras putih atau beras ketan. Fermentasinya dilakukan melalui berbagai campuran, dengan menambahkan sumber karbohidrat dengan mikroorganisme yang diperlukan dalam pengembangan awal, yang dikenal sebagai ragi. Tapai juga digunakan untuk membuat minuman beralkohol lokal yang dikenal sebagai arak atau rum. Plato menyebutkan bahwa terdapat akar-akaran, atau daun-daunan, atau kayu-kayuan, atau esensi yang disaring dari buah dan bunga. Ini bisa jadi adalah ramuan herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami, yang dikenal sebagai jamu, atau campuran rempah-rempah penyedap makanan, yang dikenal sebagai bumbu. Terdapat buah yang dibudidayakan, yang dikeringkan, yang memberikan kita makanan dan lainnya, yang kita gunakan sebagai makanan pokok, yang kita sebut secara umum dengan nama butiran curah. Ini bisa jadi adalah padi atau beras yang menjadi makanan pokok wilayah ini. Terdapat sejenis kastanye yang memberikan kesenangan dan hiburan. Ini bisa jadi adalah kopi yang tumbuh baik di wilayah ini. Dijelaskan bahwa terdapat banyak gajah di Atlantis. 2 dari 4 subspesies gajah Asia terdapat di Indonesia dan Malaysia. Gajah Sumatera terdapat di Pulau Sumatera, dan gajah Kalimantan di Pulau Kalimantan. Gajah Jawa, yang sekarang telah punah dan pernah menghuni Jawa, adalah identik dengan gajah Kalimantan.
Plato juga menyebutkan bahwa terdapat berbagai jenis satwa-satwa lain, baik yang hidup di danau-danau dan rawa-rawa dan sungai, dan juga yang hidup di pegunungan-pegunungan dan di dataran-dataran, dan terdapat satwa yang paling besar dan paling tamak. Spesies besar seperti harimau, badak, orangutan, gajah dan macan ada di wilayah tersebut, yang meliputi hampir 1.000 spesies mamalia yang mendiami wilayah ini. Selain itu, terdapat hampir 1.000 spesies burung dan lebih dari 1.000 spesies ikan. Hal ini memperkuat hipotesis tentang Atlantis di Sundalandia. Plato menggambarkan bahwa pulau ibu kota di mana terdapat sebuah kota dengan benteng dan cincin perairan adalah ada di laut yang nyata di dalam selat dikelilingi oleh benua tak terbatas. Benua tak terbatas itu adalah Sundalandia yang tersambung dengan benua Asia, dan satu-satunya laut yang dikelilingi olehnya pada masa itu adalah Laut Jawa kuno, menunjukkan bahwa pulau dan ibu kotanya terletak di Laut Jawa. Pernyataan bahwa pulau itu terletak di dekat dataran dan semua saluran bertemu di kota dan bermuara ke laut menunjukkan bahwa pulau itu terletak di sebelah selatan dataran, di suatu tempat yang sekarang terdapat di bawah Laut Jawa. Lokasinya diidentifikasi oleh para pelaut sebagai Gosong Gia atau Annie Florence Reef. Sebuah terumbu karang digambarkan berukuran kecil dan muncul ke permukaan saat laut surut. Kota Atlantis adalah sebuah pulau dengan sebuah bukit kecil di tengahnya. Kota dan pulau ini sudah ada cukup lama dan dibangun oleh banyak raja. Memiliki cincin-cincin perairan dan lintasan dari laut menuju cincin terdalam. Mereka membuat jembatan di antara zona laut yang mengelilingi kota metropolitan kuno itu. Sebuah dinding batu dimulai dari laut dan mengelilinginya. Mereka menggunakan orichalcum, timah dan kuningan atau perunggu untuk melapisi dinding luar kota mereka. Ada sebuah bukit, tidak terlalu tinggi, di dekat tengah pulau sentral. Di puncak bukit sentral, sebuah kuil dibangun untuk menghormati Poseidon, di mana terdapat patungnya yang sangat besar terbuat dari emas. Mereka membangun istana di tempat kediaman para dewa dan leluhurnya, yang terus diperindah oleh generasi-generasi setelahnya. Ungkapan, karena suatu alasan, laut di bagian itu tidak dapat dilewati dan ditembus, karena ada sebuah beti lumpur atau tanah liat di tempat itu, menegaskan lokasinya. Terumbu karang adalah langka di Mediterania, sehingga orang Yunani dan Mesir tidak memiliki istilah tersebut, maka Plato menuliskannya sebagai beti lumpur atau tanah liat. Terumbu karang tumbuh dengan baik di perairan yang hangat, dangkal, jernih, terang dan tidak tenang, dan pada permukaan keras di bawah laut, sehingga merupakan kondisi yang ideal di Laut Jawa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh ungkapan, yang disebabkan oleh penurunan pulau, karena tumbuhnya terumbu karang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut dalam periode glasial terakhir. Permukaan laut terus naik sampai kira-kira 6.000 tahun lalu. Karang tumbuh pada permukaan keras. Bersamaan dengan sedimentasi dan proses lainnya. Terdapat terumbu karang yang disebut Gosong Gia atau Annie Florence Reef. Bagian atas terumbu terdapat kira-kira 10 meter di bawah permukaan laut rata-rata, dan dasar laut kira-kira 55 meter di bawah permukaan laut rata-rata. Struktur kotanya masih terlihat dari pola terumbu karang ini. Kedalaman laut di sini adalah persis sama dengan elevasi daratan sekitar 11.600 tahun yang lalu. Seperti dituliskan oleh Plato, bahwa laut di bagian tersebut tidak dapat dilalui dan ditembus, karena ada sebuah beti lumpur atau terumbu karang. Pulau Bawean di lepas pantai Laut Jawa merupakan purwarupa Pulau Atlantis karena memiliki lingkungan, formasi geologi dan proses tektonik yang sama, serta letaknya berdekatan. Pulau Bawean dan Atlantis keduanya terletak pada sebuah busur geologi yang diidentifikasi oleh para ahli geologi sebagai busur Bawean. Dijelaskan bahwa mereka memiliki mata air yang satu dingin dan lainnya panas. Terdapat beberapa sumber air panas dan dingin di Pulau Bawean yang dihasilkan oleh kegiatan tektonik di wilayah tersebut. Deskripsi, batu-batu itu digali dari pulau pusat dan zona-zona dengan warna putih, hitam dan merah, dan dilubangi menjadi galangan ganda yang memiliki atap terbentuk dari batuan asli, juga sesuai. Batu-batu itu rupanya mirip dengan bantuan beku yang terdapat di Pulau Bawean. Yang putih bersifat asam, hitam abu-abu bersifat basa dan merah dari oksida besi. Batuan beku ini keras dan kuat, memiliki kekuatan alam yang cukup untuk berdiri sebagai atap galangan yang dilubangi.